mengenang Clasico football World Cup 78. Push. Itu di mana perhelatannya? Di Argentina. Argentina. Buenos Aires, di mana muncul nama Mario Kempes itu ya. Ya. Dan akhirnya juara mengalahkan Belanda. 3-1. 3-1. 3-1. Nah, itu gue bingung tuh. Padahal dulu Belanda itu zaman Johan Cruyff, kenapa bisa tumbang oleh seorang Mario Kempes? Johan Cruyff kan nggak main deh. Di final. Di Piala Dunia 78 dia nggak main. Dia berseteru sama, kalau nggak salah sama pelatihnya itu dia berseteru. Oh, dia tuh 74 ya. 74 terakhir dia ketika dia kalah juga lawan Jerman 74. Iya, sorry, bener. Tapi kan udah total footballnya Cruyff masih ada. Masih tetap dipakai total football itu sama Belanda. Nah, kalau misalnya ada Johan Cruyff, siapa penggawa top penting zaman itu di Belanda? Sampai dia kalah. Krol, terus Neskins. Pemain 74 masih banyak yang di 78. Cuman karena ada slack apa dia sama pelatihnya itu, yang otomatis gurunya juga, si Cruyff nggak main. Nah, itulah kelemahan pemain Belanda sampai sekarang. Terlalu tinggi egonya. Setelah itu kan nggak pernah lagi. Nggak ada mikir patriotik di kebangsaan. Ini bukan masalah patriotik, ini masalah idealisme. Idealisme dalam bermain bola. Nah, yang ganti dia banyak sih. Total football itu kan nggak ngandalkan satu orang, cuy. Betul. Ya kan? Namanya juga total. Jadi Argentina itu menang gara-gara nggak ada Cruyff atau emang timnya lagi solid tuh Argentina? Pertama, mungkin lebih diuntungkan tuan rumah. Ya, oke, tuan rumah. Betul. Peruntungan. Adrenalin. Ya. Kedua, keberuntungan. Ketiga, perkara nggak mau mati mereka. Kalau kalah pasti dibunuh. Oh, apa? Mafia? Enggak, sama presiden ya. Tapi inilah tanda kutip aja. Karena anekdot. Satu hari sebelum pertandingan mereka dipanggil tuh sama presiden. Oh, ini ada di berita, benar berita, dan keluar dari habis ketemu presiden tegang semua wajah-wajahnya mereka tuh. Oh, nggak dikasih Rolex sama presiden. Nggak ada cerita Rolex ini. Oke, jalannya pertandingan gimana tuh? Siapa yang bikin gol, terus gimana akselerasi, shot on goal berapa, siapa yang menang possession? Kalau itu gue nggak ini ya. Galau banget ya. Zaman gue SD kelas 1 itu. Berapa kali gue tonton lah itu. Tapi ini gue ini aja bahwa gue pertama kali nonton bola itu pas, jadi gue nggak pernah yang namanya nonton liga. Pertama kali nonton gue final Piala Dunia 78. Pertama kali nonton bola gue 78, zamannya Mario Kempes. Dan langsung gue jatuh cinta sama bola pas saat itu juga. Iya, sama. Setelah itu gue baru mau nonton liga. Dulu itu sama TVRI kan liganya Liga Jerman, Liga Belanda. Iya, betul. Langsung final tuh mau jam 1 pagi kalau nggak salah, ingat gue bangun nonton bola bareng om gue. Gue rekaman ya sih, nggak final langsung. Gue rekaman, kalau itu masih rekaman gue. Dan setelah itu tuh nonton bola pertama kali tuh, gue masuk sekolah SD kelas 1 itu. Orang pada ngomongin Mario Kempes semua tuh di sekolah. Mario Kempes. Dia kan top scorer 6 gol. Jadi pertama golin si Argentina dulu kan. 1-0. Siapa itu? Hah? Siapa? Tapi dulu belum ada Maradona ya, belum masuk Maradona ya. Nggak jadi dimasukin. Maradona kalau nggak salah masih umur 18 atau 19. Iya kan, masuk di 82 pertama kali dia. Pertama, itu ya. Cuman Maradona sudah masuk tim nasional senior. Cuman tidak dipanggil si pelatihnya siapa? Luis Cesar Menotti apa? Ya, Menotti. Nah, nggak dimasukin karena masih terlalu muda. 18 tahun kalau nggak salah dia umur itu. Nah, itu Maradona secara itu agak kesal. Setelah Piala Dunia, dia ke si Barcelona mandek, baru dipanggil ke Napoli tarik dia kan. Nah, maksudnya tapi aneh ya. Apa tuh? Zaman sekarang tuh nggak ada yang mau Barca ke Napoli kalau dia udah tua banget. Napoli dulu kan masih di divisi 2. Baru divisi 2 naik ke bawa si Maradona. Maradona di Napoli tidak berkembang. Di Barcelona nggak berkembang. Artinya di Napoli itu di Barcelona dia dibuang.
Oh, jarang dipakai juga. Dipakai pun nggak menghasil, menurut manajemen Napoli, nggak menurut manajemen Barcelona dia nggak berkembang, dan ekspektasinya tidak sesuai lah gitu, jauh dari ekspektasi. Frustasi ya kan, sempat frustasi Maradona situ di Barcelona, akhir-akhir jarang dimainkan lah, kalau dimainkan pun diganti, kemudian akhirnya Napoli ngerekrut pas mereka naik ke Serie Serie A A. kan, mau Maradona Dan situ langsung dia. langsung Ya, melonjak Napoli gara-gara Maradona. Oke, tadi gol pertama dari Argentina, gol kalau kedua. nggak salah itu, kalau nggak Passarella, Daniel Bertoni yang golin, antara dua itu. Terus gol dua lagi. yang yang terus dibalas sama Belanda kan, Belanda kalau nggak salah Neskens. Itu pun babak kedua, perpanjangan waktu, baru di situ Mario Mario Kempes sama Tarantini kalau yang terakhir kalau nggak salah. Apa Tarantini dulu baru Kempes? Oh, dua gol tuh di panjang waktu ya, gue lupa Ya, banget tuh. 2 gol perpanjangan waktu. 78 kelamaan buat gue nonton. Kalau gua dulu ada videonya, ya kan? Ada video, disiarkan ulang, direkam sama bokap tuh. Nah itu gua tonton tuh. Terus tiap Piala Dunia langsung, mana yang itu direkam sama bokap. Numpuk jadi Piala Dunia, Piala Dunia, Piala Dunia. Sekarang udah gak ada video, habis tuh. Ya, sayang. Sampai terakhir direkam itu 98. Kalau untuk permainan masih bisa dibilang si Belanda lebih menguasai. Oh, Belanda menguasai. Ya, gue bilang ya, berapa kali memang kesempatan, tapi nggak inilah, Dewi Fortuna tuh jauh gitu loh. Tapi Belanda sampai sekarang belum juara dunia. Juara dia belum pernah. Final aja, mentok di final. Mentok di final aja kan. Piala 74, 78 sama kapan tuh kemarin tuh? Terakhir kapan dia? Nggak pernah lagi apa? Ya itu Kan kelemahan Belanda tuh di Argentina situ. udah juara 3 kali. 3 kali Argentina. 74, 78, 86 78, 86 sama kemarin kan, sama kemarin 2024 zamannya si Messi. Messi. Kempes, Maradona, Messi. Iya, 3 nama, dia punya 3 nama legend jadinya. Iya, Sedangkan kalau Cruyff itu legend yang nggak pernah juara dunia. iya, Cruyff Cruyff, sama itulah, ibarat sama kayak siapa? Rummenigge, Rummenigge, atau kalau Portugal Ronaldo, Ronaldo. Luis Figo. Ya, bintang yang nggak pernah mencapai juara Piala Dunia kan gitu. Ya, padahal standar bintangnya tinggi lah. Gitu. Kalau saja itu Van Basten nggak cedera, mungkin nggak dia bisa jadi juara dunia. Dia kan ternyata juara Eropa tuh. Ya, 88. Trio Belanda itu, Gullit, Rijkaard sama Basten. Ya, berarti tahun 90 kan? 90 harusnya kan, setelah itu kan langsung cedera dia. Ya, Cedera di AC Milan. betul. 90 Belanda masuk nggak ya? Kalau Basten kan tipe posisi di mananya dia bisa memanfaatkan untuk gol gitu. Mau dari samping tendangan daun jatuh gitu, Apa tendangan daun jatuh? yang dia golin ke Oh, dari corner. volley sebenarnya. Pas final Eropa lawan Rusia, final Eropa dia lawan Belanda Rusia, dia dari ini gawang, dia dari samping sini dia tendang samping gitu, peng, jadi kayak gitu, sama tendangan Chris Waddle. Chris Waddle Spurs. Ya, Inggris. di tim Inggris. Menurut gue final terbaik ya setelah 86. Lebih seru 86. Ya sama-sama anti klimaks lah. Kalau Jerman kan waktu 86 kan 2-2, 3-2. Udah 2-0, 2-2, 3-2. Udah 2-0 dikejar 2-2, 3-2. Itu anti klimaks. Kalau ini kan 1-1 perpanjangan waktu, justru di extra time itu ada 2 gol dari satu lawan, satu tim. Kenapa ini nggak bikin gol sama sekali? Gue bingung. Karena kan jarak setipis begitu kan, harusnya bisa kan? ya misalnya 3-2 lah gitu kan. berarti ini kan mental Argentina lebih tinggi daripada si Belanda ini. Yang si Kempes golnya kan berapa orang yang tumbang, maksudnya bukan tumbang, sliding dia lewatin gitu. Solo. Terus dia tendang, mantul tapi mantul ke dia pelannya gitu loh. Jadi ada Dewi Fortune, jadi dia tendang, udah dia bawa gitu kan, di sliding dia lompat, sliding lagi dia lompat, tinggal kiper dia tendang, di belakang masih ada yang ngejar tuh,
mantul ke dia lagi. Ini udah depan gawang, tetap mantul lagi ke dia. Kan ditutup sama pemain Belanda lagi, kena badan ini dia senggol aja, tetap gol. Itu Dewi Fortuna. Nah di situ udah runtuh pemain Belanda, mentalnya udah nggak ada berkembang lagi gue lihat. Kalau masih ketinggalan 2-1 tuh masih semangat, tapi pas udah 3-1 udah. Ya udah inilah udah aduh. Iya. Mengejar sisa sekian menit itu kan kayaknya cepat waktu berjalan kan. Iya. Pesan bagi pecinta sepak bola Indonesia, sering-sering nonton lah klasik football. Betul gitu? Betul. Ya supaya dapat feel-nya yang bagaimana pemain tuh tanpa hip hoppers, tanpa tato tuh bisa menjadi Betul. keren.